I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you see me holding up my middle finger to the world, like your ribbons and your pearls. I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. And you see me holding up my middle finger to the world. Selamat pagi, nama saya Libertina Waruwu dengan NPM 19070015, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai retorika dalam bentuk peta konsep, di mana ada 4 materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, sejarah perkembangan retorika, yang kedua, retorika zaman Romawi, yang ketiga, retorika pada abad pertengahan, dan yang keempat, yaitu retorika modern. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas MIT dari Ibu Minasyanti Lubis, SPD MPD, yaitu dosen pengampu dari mata kuliah retorika. Demikianlah perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peta konsep saya yang pertama, yaitu peta konsep mengenai materi sejarah perkembangan retorika. Di mana seperti yang terlihat, saya telah menggambarkan peta konsep yang menyerupai pohon, yaitu peta konsep mengenai sejarah perkembangan retorika. Di batangnya, saya menuliskan judul besarnya, yaitu Sejarah Perkembangan Retorika. Dan daun-daun yang terdapat pada pohon ini itu merupakan isi daripada pembahasan sejarah perkembangan retorika. Sejarah perkembangan retorika ini pertama kali dikemukakan oleh orang Syarakush di Pulau Sicilia. Nah, retorika ini dianggap atau ditemukan sebagai seni dan dipelajari pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pada waktu itu, retorika memiliki fungsi antara lain itu untuk mencapai kebenaran atau kemenangan bagi satu pihak, untuk meraih kesuksesan, dan juga untuk menjadi alat persuasif atau mempengaruhi orang lain. Ada beberapa tokoh yang terkenal pada zaman retorika ini. Saya mengambil 5 tokoh, yaitu yang pertama, Gorgias. Gorgias ini dari kaum sosialis. Dia adalah seorang guru retorika yang pertama, dan dia adalah orang yang membuka sekolah retorika. Yang kedua itu ada Protagos. Protagos itu menyatakan bahwa kemahiran berbicara bukan untuk kemenangan semata, melainkan demi keindahan bahasa. Yang ketiga itu ada Plato. Menurut Plato, retorika penting sebagai model pembelajaran, pendidikan, sarana mencapai kedudukan dalam pemerintahan, serta untuk mempengaruhi rakyat. Yang keempat itu ada Aristoteles. Aristoteles mengatakan, tujuan retorika adalah untuk membuktikan maksud pembicaraan atau menampakkan pembuktian. Dan tokoh retorika yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah Tacitus. Tacitus mengatakan bahwa retorika akan hilang seiring dengan berkurangnya demokrasi. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai peta konsep saya ini mengenai materi sejarah perkembangan retorika. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai retorika pada zaman Romawi. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai materi retorika yang terdapat pada peta konsep saya yang kedua, yaitu peta konsep mengenai retorika zaman Romawi. Retorika zaman Romawi ini bermula pada saat runtuhnya kerajaan Yunani dan muncullah kerajaan Romawi yang menjadi kerajaan yang disegani di Eropa. Nah, orang-orang Romawi mengambil segi-segi praktis dari retorika Yunani, yaitu dengan mengirimkan orang-orang pilihan Yunani
guna dimanfaatkan baik ilmu maupun jasa-jasanya untuk Romawi. Nah, salah satu orang pilihan dari Yunani yaitu antara lain Livius Andronicus. Livius Andronicus adalah seorang Yunani yang dijadikan budak belian bagi Romawi. Ia memiliki kemampuan dalam bertutur yang baik sehingga ia dijuluki sebagai ahli retorika. Mengetahui hal itu, Romawi pun menjadikan Andronicus ini sebagai pengajar bagi Romawi, berharap untuk menciptakan orator-orator dari bangsa Romawi itu sendiri. Nah, semenjak itu ada beberapa orator-orator yang dari Romawi, antara lain itu adalah seperti Antonius, Gracchus, kemudian Rufus, dan yang terakhir itu ada Hortensius. Nah, Hortensius itu adalah ahli retorika pada zaman itu yang sangat piawai dalam berpidato, sehingga beberapa artis pada era itu mempelajari gerakan maupun cara berbicaranya. Demikianlah penjelasan saya mengenai retorika pada zaman Romawi. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai retorika pada abad pertengahan. Sekian dan terima kasih. Peta konsep yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu peta konsep mengenai retorika abad pertengahan. Sejak zaman Romawi, retorika selalu berkaitan dengan kewarganegaraan. Para orator, pada umumnya, terlibat dalam kegiatan politik. Namun, semenjak runtuhnya kekuasaan Romawi dan berkembangnya ajaran Kristen, menyebabkan retorika menjadi terbelakang. Filsafat dan retorika pada era ini hanya ditujukan sebagai alat untuk mengabdi pada teologi Kristen semata. Ajaran Kristen menganggap, dengan memeluk agama Kristen, maka orang akan mendapat kebenaran dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu retorika. Yang lebih anehnya, abad pertengahan sering disebut abad ke-8. Namun, itu juga berlaku buat retorika. Ketika agama Kristen berkuasa, retorika dianggap sebagai kesenian jahiliyah. Ada beberapa nama yang terkenal pada era ini. Antara lain yang pertama yaitu Terullianus. Terullianus hidup di antara tahun 150 sampai dengan 230. Yang kedua ada Lactantius. Lactantius hidup sekitar tahun 260 sampai 320. Ia digelari Cicerionya orang Kristen. Yang ketiga ada Victorianus. Victorianus hidup sekitar tahun 350, adalah seorang pembela dan guru ilmu retorika. Yang selanjutnya ada Aurelius Augustinus. Aurelius Augustinus adalah profesor retorika di kota Milan. Augustinus adalah seorang pengkhotbah terkenal pada zamannya, baik di Afrika Utara maupun di seluruh kekuasaan Romawi. Yang selanjutnya ada Hieronymus. Hieronymus dari Striden adalah bapak gereja yang paling terdidik. Dia juga berjasa dalam menerjemahkan kitab suci. Dia pada mulanya adalah pengagum Cicerio, lalu menjadi petapa. Yang terakhir yaitu ada Yohanes Chrysostomus. Yohanes Chrysostomus dari Konstantinopel. Ia dijuluki mulut emas. Menurutnya, seni berbicara adalah medium untuk merebut hati pendengar dan mempengaruhi jiwa mereka. Ia mengatakan bahwa setiap khotbah adalah sama seperti aksi untuk menduduki jiwa pendengar. Bagi Yohanes Chrysostomus, seni berkhotbah sebenarnya adalah bentuk baru dari ilmu untuk menguasai massa. Selain penjelasan dari saya, ada juga ciri khas retorika pada abad pertengahan. Antara lain itu yang pertama, retorika dimasukkan ke dalam jenis seni liberal dan menjadi bagian dari trivium. Yang kedua, retorika dipisahkan kemudian digabungkan dengan dialektika. Yang ketiga, retorika dikaitkan dengan bidang menulis. Yang keempat, retorika dijadikan sebagai alat untuk berkhotbah. Yang kelima, retorika tidak lagi menjadi alat perpolitikan. Dan yang keenam, retorika hanya berupa gaya bahasa dan cara penyajian. Demikianlah penjelasan mengenai retorika abad pertengahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai retorika modern.
Terima kasih. Berikut ini adalah peta konsep mengenai retorika modern. Menurut salah satu ahli, di dalam retorika modern, ia bukan saja memperkenalkan metode eksperimental, tetapi juga pentingnya pengetahuan tentang proses psikologis dalam studi retorika. Selanjutnya ada Campbell. Ia mengatakan, retorika diarahkan pada upaya mencerahkan pemahaman, menggerakkan imajinasi, menggerakkan perasaan, dan mempengaruhi kemauan. Ada 3 aliran retorika modern ini. Yang pertama yaitu aliran epistemologi, yang membahas teori pengetahuan, asal-usul, sifat metode, dan batas-batas pengetahuan manusia. Yang kedua ada gerakan beletris, yaitu gerakan beletris sangat mengutamakan keindahan bahasa, segi-segi estetis pesan, dan kadang-kadang dengan segi informatifnya. Yang ketiga ada gerakan elokusionis. Gerakan elokusionis menekankan pada teknik penyampaian pidato. Ada 4 tokoh yang terkenal dalam retorika modern ini. Yang pertama ada James Winans, yang kedua Charles Henry Wordsworth, yang ketiga William Northwood Brigance, dan yang terakhir Alan Munro. Demikianlah penjelasan saya mengenai retorika modern. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Demikianlah video saya mengenai penjelasan tentang retorika untuk memenuhi tugas MIT semester 3 mata kuliah retorika yang diberikan oleh Ibu dosen Ibu Minasyanti Lubis. Saya minta maaf jika ada kata-kata saya atau penjelasan saya yang kurang tepat, pembahasan saya yang kurang tepat, serta peta konsep saya yang kurang menarik. Saya minta maaf. Sekian dari saya dan terima kasih.